Teknik industri. Apa sih itu teknik industri? Apa saja sih yang ada di dalamnya? Kenapa saya pilih teknik industri? Bagaimana biaya-biayanya? Semester 1, semester 2, apa aja yang dipelajari? Kita akan bahas tuntas di video ini. Jadi untuk poros sedulur semua yang saat ini baru mau masuk ke program studi teknik industri, kalian sangat cocok sekali masuk ke video ini. Jadi jangan skip-skip, tonton terus dan kita bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar poros sedulurku semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada poros sedulur semua yang sudah masuk di video ini, karena kita akan bahas terkait program studi teknik industri. Jadi saya akan bahas 5 item. Yang pertama itu adalah alasan awal memilih jurusan teknik industri. Yang kedua, masalah biaya kuliah di teknik industri. Yang ketiga, semester 1 di teknik industri itu mempelajari apa saja sih? Yang keempat, semester 2 di teknik industri mempelajari apa saja? Dan yang kelima adalah persiapan menuju ke semester 3. Oke, jadi kita akan mulai dari awal dulu. Kita pembukaan dulu ya. Jadi teknik industri itu kalau kalian searching itu adalah teknik yang diasumsikan itu mempelajari segala hal terkait industri. Jadi apa saja hal-hal yang ada di dalam keilmuan industri itu dipelajari semua di semester 1 sampai semester 8. Tapi saya nggak bisa ceritain semester 3 sampai semester 8 karena saya belum masuk di semester tersebut. Nah, saya akan cerita di hari ini yaitu untuk semester 1 dan semester 2 saja. Jadi akan saya ulas komplit karena memang saya menjalaninya dan masih fresh. Oke, dan bagi kalian para sedulur semua yang kuliah sambil kerja, kerja sambil kuliah gitu, sangat cocok sekali untuk nonton video ini. Jadi saya itu seorang pekerja masuk di perkuliahan di umur ke-28 tahun dan saya alhamdulillah sudah juga berkeluarga, sudah mempunyai 1 anak seperti itu. Nah, jadi kebayang dong bagaimana harus membagi waktunya. Tapi it's okay, enggak apa-apa. Karena selama ada cita-cita yang ingin kita capai, kita harus mendaki banyak gunung untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi selama masih muda, selama badan masih kuat, semangat masih ada, must go on. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1, yaitu alasan awal memilih jurusan teknik industri. Nah, alasannya itu seperti ini. Jadi saya itu bekerja di sebuah perusahaan otomotif di Indonesia. Ya iyalah di Indonesia, masa di mana? Oke, jadi sebuah perusahaan otomotif. Nah, saya awalnya itu mempunyai ibaratnya pilihan, mempunyai 3 pilihan jurusan program studi. Yang pertama itu teknik industri, yang kedua teknik mesin, yang ketiga itu manajemen. Nah, jadi saya mempunyai pandangan 3 jurusan ini. Nah, berjalannya waktu setelah saya 2018 dipindahkan dari Jakarta ke Karawang 2018 itu, pekerjaan saya sudah mulai menjurus ke sebuah teknik tapi tidak yang membuat produk gitu. Jadi bukan mempelajari sebuah hal yang sangat detail ke dalamnya. Tapi saya bekerja di sebuah teknik yang di situ fleksibelnya itu harus banyak.
gitu. Jadi harus fleksibel dan juga tetap tekniknya dapat gitu. Jadi keilmuan tekniknya tetap dapat, tapi saya harus bisa fleksibel. Nah, karena kata-kata fleksibel itu tadi, makanya saya searching lagi, saya dalami lagi kedua jurusan ini, jurusan teknik industri dan juga teknik mesin. Nah, setelah saya mendalaminya dan saya membuatkan ibaratnya sebuah chart, apa saja yang dipelajari di teknik industri, apa saja yang dipelajari di teknik mesin, itu saya dalemin lagi dan jawabannya itu muncullah teknik industri gitu. Nah, pas waktu itu teknik industri muncul sebagai nama jurusan yang akan saya pilih. Nah, setelah itu saya memilih universitas. Nah, karena memang saya nggak pengen ibaratnya waktu itu habis di jalan, jadi saya menginginkan universitas yang dekat dengan tempat kerja saya. Di Kabupaten Karawang itu ada 2 universitas, satu universitas negeri, satu universitas swasta. Kan kalau masuk negeri nggak mungkin kan, karena memang ya masuk pagi terus. Nah, padahal saya itu pekerja non shift gitu, jadi PNS, pekerja non shift. Nah, akhirnya ya sudah, saya memilih di universitas swasta di Kabupaten Karawang. Dan waktu itu teknik industri ada di sana, seperti itu. Jadi ya sudah, itu udah ibaratnya gayung bersambut gitu. Saya sudah menentukan untuk teknik industri di Kabupaten Karawang ada universitas yang juga mempunyai program studi teknik industri gitu. Jadi gaung bersambut. Akhirnya saya daftar di universitas tersebut di prodi teknik industri, dan waktu itu saya cantumkan bahwa saya sudah bekerja. Nah, akhirnya ya di teknik industri karena swasta, di universitas tersebut itu bisa fleksibel waktunya. Jadi kita bisa masuk, kalau kita masuk kerja pagi kita bisa kuliah malam, kalau kita masuk kerja malam kita bisa kuliah pagi gitu. Jadi sangat fleksibel sekali untuk kuliah di universitas saya ini. Mau disebutin nggak universitasnya? Saya sih bangga banget nyebutinnya, karena di tanggal 7 Agustus ini tanggal berapa ya? 7 ya? Ya, di tanggal 7 Agustus ini universitas saya itu sudah naik peringkat. Kalau di video-video sebelumnya, ini ada linknya di sini. Itu saya menerangkan universitas saya itu berada di urutan 30 besar universitas di Jawa Barat. Nah, per tanggal 7 Agustus ini universitas saya itu sudah masuk di urutan 25. Jadi sudah masuk 25 besar di universitas terbaik di Jawa Barat. Yeay. Nah, jadi Universitas Buana Perjuangan Karawang, saya sebutkan sajalah. Nah, saya sangat ibaratnya bangga banget bisa menjadi mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan Karawang itu. Dan tambahan lagi nih buat teman-teman semuanya, tahu nggak bahwa saat ini kemarin sekitar semingguan yang lalu, berarti tanggal awal Agustus lah, Universitas Buana Perjuangan Karawang program studi teknik industrinya itu sudah terakreditasi. Wes. Dan terakreditasi yaitu B. Kenapa 2 ya? Ya kalau A itu 1, B 2. Nah gitu. Jadi sudah terakreditasi B. Nah, otomatis ya itu bagus dengan universitas yang baru didirikan ya, dan baru meluluskan angkatan pertamanya di tahun kemarin, dan tahun ini mungkin akan angkatan kedua di program studi teknik industri akreditasi B. Itu saya udah angkutin, jempol banget, 2 jempol lah, 2 jempol buat teknik industri Universitas Buana Perjuangan Karawang gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang bekerja, pengen nambah ilmu, pengen nambah wawasan terkait industri, karena pasti nggak nyesel deh. Kita itu belajar di teknik industri
ketika kita aplikasikan atau implementasikan ke tempat kerja kita, itu saya yakin dapat 2 jempol dari atasan kalian gitu. Ini kita baru mau ngomong ini, baru alasan awal memilih jurusan teknik industri ini udah panjang nih ya, nggak apa-apa lah ya. Kita akan ngobrolin 1 jam pokoknya. Jadi puas-puasin deh dengerin video ini. Nah, jadi saya masuk ke teknik industri ya itu tadi alasannya. Gitu, karena memang pekerjaan yang ibaratnya ke depannya itu saya memang diharuskan untuk mempunyai gelar gitu. Ya itu yang pertama. Jadi yang kedua itu memang pengen nambah pengetahuan, wawasan, terus juga pertemanan, koneksi, pokoknya banyak banget lah ketika kita kuliah itu yang bisa kita dapatkan. Asal kita jalurnya yang positif ya gitu. Jadi kuliah itu memang juga godaannya banyak gitu. Jadi ya godaannya kayak apa ya kalian tahu sendirilah gitu. Jadi dunia kampus itu adalah tempat di mana kita itu menentukan arah kesuksesan gitu. Jadi kita harus mengambil arah positif gitu. Jadi arah positif yang harus kita ambil. Bertemanlah juga dengan yang positif gitu. Emang ada yang negatif? Ya pasti ada. Karena positif temennya negatif gitu. Nggak mungkin ada positif semua nggak ada negatif, itu nggak akan hidup di dunia ini gitu. Jadi pasti ada. Negatifnya tergantung ya. Jadi negatifnya sejauh ini itu masih saya tolerir. Jadi ya nggak yang bukan yang benar-benar kriminal itu nggak ada. Tapi kalau negatif ada gitu. Negatif aja gitu. Jadi itu udah nggak usah ngomongin negatif lagi. Pokoknya ketika kalian masuk dunia kampus itu kalian sudah akan memilih jalur kesuksesan. Apakah iya selalu sukses? Ya itu tergantung kalian masing-masing gitu. Jadi alasannya itu adalah yang pertama karena memang pengen nambah pengetahuan. Saya memang pengen kuliah itu dari lama ya. Jadi udah dari lama pengen kuliah. Tapi waktu di Jakarta itu masih banyak kendala. Terus pindah ke Karawang itu seperti memang gayung bersambut gitu. Jadi saya memang pengen nambah pengetahuan, nambah relasi, nambah koneksi, terus juga nambah pertemanan, nambah skill itu. Dan yang keenam itu adalah memang pekerjaan saya itu diminta untuk kalau bisa itu mempunyai gelar seperti itu. Jadi saya mengambil teknik industri, lulus itu gelarnya ST, habis itu lanjut lagi ke S2 gelarnya MT atau Magister Teknik. Nah, jadi itu alasan yang pertama. Cukup jelas ya walaupun muter-muter nggak apa-apa lah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu masalah biaya kuliah. Biaya kuliah di universitas saya rasakan ya worth it lah. Maksudnya dengan kuliah, terus juga item mata kuliah yang diajarkan, terus juga fasilitas kampus yang diberikan, dosen-dosen yang jempol. Saya akuin jempol, walaupun swasta saya akuin jempol. Dosen-dosen yang jempolan ya memberikan tugas itu dengan disiplin, tapi tetap ketika ada problem yang memang ditolerir itu ada gitu. Jadi ada tugas yang Pak, saya sedang ada masalah seperti ini. Nah, itu dosennya juga memberikan tenggang waktu tambahan gitu. Tapi tetap tugasnya tetap akan harus diberikan, tapi diberikan waktu tambahan. Jadi dengan segala yang diberikan oleh kampus untuk biaya di 1 semester, jadi biayanya itu satu tahun gitu, dicicil 4 kali gitu. Mau masuk ketika mau masuk semester 1 kita bayar, habis itu mau ujian UAS semester 1 bayar lagi, habis itu mau ujian UTS itu bayar, setelah itu mau UAS, nah itu bayar gitu. Jadi dicicil 4 kali, totalnya kurang lebih ya, saya lupa ya,
kurang lebih itu sekitar 14 sampai 15 gitu. Jadi ya dibilang worth it lah gitu. Karena memang kenapa 14 sampai 15 itu karena memang ini masih semester 1 dan semester 2. Setahu saya nanti informasinya semester 3 4 itu agak turun lagi gitu biaya kuliahnya. Nah, jadi kalau kita seorang pekerja dalam 1 tahun 15 juta kurang lebih ya. Ini untuk biaya kuliahnya, belum biaya ngafenya gitu. Jadi jangan banyakin ngafe gitu, biar nggak jebol gitu. Jadi untuk biaya kuliahnya 15 juta 1 tahun, ya berarti dalam 1 bulan kita itu nyisihin uang itu sekitar 1,5 juta gitu. Sekitar 1,5 juta kita pisahkan untuk kuliah gitu. Jadi seperti itu untuk biaya kuliahnya. Nah, jadi untuk biaya kuliah saya rasa nggak ada masalah lah untuk pekerja gitu. Kecuali memang kita kebanyakan ngafe, kebanyakan nongkrong, kebanyakan itu ya bisa jebol juga gitu. Cuma kalau untuk biaya kuliah saja plus transport ya masih bisa disisihkan. Oke, kita akan ngobrolin teknik industri di semester pertama ya. Jadi semester pertama itu kalau kita masuk sudah PKKMB, sudah inaugurasi, sudah LDKM, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, LDKM. Nah, LDKM benar. Nah, kita akan mulai masuk untuk kuliah. 16 pertemuan. Nah, di pertemuan pertama itu adalah kontrak kuliah. Jadi pertemuan pertama itu kontrak kuliah. Nah, di situ itu mahasiswa dan dosen itu membuat kesepakatan gitu. Kesepakatan apa ini? Kesepakatan tentang mata kuliah tersebut bersama dosen tersebut gitu. Jadi setiap dosen itu mempunyai peraturannya masing-masing. Emang nggak sama? Ya ada yang sama, tapi ada juga beberapa hal yang dosen tersebut menerapkan, dosen yang berikutnya berbeda penerapannya gitu. Kayak misalnya, contohnya gini, di kontrak perkuliahan itu yang pertama dibahas itu adalah waktu masuk kuliah, waktu masuk jam kuliah. Nah, misalnya ketika ibaratnya ada dosen A itu yang menerapkan masuk kuliah itu harus jam 6:30 atau sehabis maghrib, paling lambat jam 7 gitu, misalkan paling lambat jam 7. Nah, setelah jam 7 tidak boleh masuk, itu ada. Atau ada dosen yang menerapkan paling lambat jam 6.45, setelah itu nggak boleh masuk. Nah, itu ada. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu itu disepakati di kontrak kerja. Hal-hal yang seperti itu disepakati di kontrak kuliah bersama dosen pengampunya dari mata kuliah tersebut gitu. Jadi untuk kalian mahasiswa baru jangan sampai nggak masuk di pertemuan pertama, karena di pertemuan pertama itu kita bisa nego gitu. Misalnya dosennya itu mengharapkan nanti akan ada 5 tugas gitu misalnya. Nah, kita, wah Pak 5 tugas kebanyakan, 4 tugas gimana? Oke, dosennya oke ya oke gitu. Tapi kalau dosennya nggak oke ya 5 tugas. Atau misalnya dosennya itu menerapkan kehadiran itu 70% gitu. Nah, kita bisa nego, Pak, misalnya 70% itu misalnya boleh nggak hadir itu 3 kali misalnya. 3 kali berarti 3 minggu di mata kuliah tersebut kita nggak masuk nih, itu masih boleh. Nah, kita misalnya mau nego gitu 4 kali Pak gitu. Ya itu nanti terjadi kesepakatan bersama dosennya. Nah, jadi di kontrak kuliah itu sangat penting, harus kalau bisa itu harus masuk di situ. Terus juga di pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, nah itu biasanya perkuliahan biasa. Nah, nanti di ketujuh, kedelapan itu biasanya sudah UTS
gitu. Di pertemuan ke-8 itu UTS. Nah, di UTS itu di universitas saya ya, itu nilainya apa adanya. Jadi tidak ada remedi kalau di UTS. Gitu. Jadi UTS nggak ada remedi, ya mau nilainya berapa ya udah ditulis itu. Nah, habis itu pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu biasanya minggu tenang tuh, satu minggu tuh di pertemuan 15 tuh biasanya minggu tenang. Habis itu di pertemuan ke-16 itu UAS, jadi ujian akhir semester. Nah, di pertemuan ke-16, nah nanti itu biasanya 1 minggu, ujiannya itu 1 minggu. Setelah itu kalau misalkan kita ada musibah gitu, jadi kita nggak bisa ujian tersebut. Nah, itu nanti kita masuknya di ujian susulan. Jadi di minggu berikutnya setelah ujian itu biasanya ada ujian susulan untuk teman-teman yang lagi ada problem gitu. Jadi di minggu saat ujian itu nggak bisa ujian. Itu segeralah menghubungi dosennya untuk ibaratnya menanyakan ujian susulan. Nah, setelah itu akan ada keluar nilai gitu. Jadi di ujian 1 minggu, habis itu minggu berikutnya penilaian atau ujian susulan ada di situ, habis itu keluar nilai. Nah, keluar nilai kalau misalkan kita dapat D atau masih jelek gitu, kita bisa mengajukan remedial. Tapi kalau misalnya ya kita nilainya bagus ya sudah. Atau kalau ibaratnya kita nilainya jelek banget dan dosennya itu bilang kita harus ikut semester pendek, ya udah kita ikut semester pendek gitu. Semester pendek itu ya kita kuliah lagi dari awal sampai pertemuan ke-16 itu dalam 1 minggu kalau nggak salah ya. Saya juga belum pernah sih ikut kuliah pendek, semester pendek itu, tapi ya jangan sampai ikutlah gitu. Jadi semoga tetap lancar. Nah, jadi tahapannya seperti itu untuk pertemuan di 1 semesternya. Nah, jadi yang terpenting itu adalah komunikasi terjalin dengan dosen itu baik. Itu yang terpenting itu. Jadi kalau kita ada hal-hal yang problem itu bisa segera dilaporkan ke dosen. Habis itu dosen bisa segera memberikan kompensasi ataupun memberikan sebuah kebijakan untuk problem kita tersebut gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini semester 1 mata kuliahnya apa saja sih? Di semester 1 itu mata kuliahnya masih kebanyakan MKDU, mata kuliah dasar umum. Nah, di situ ada kalkulus, ada bahasa Indonesia, ada English general English. Habis itu ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Habis itu ada kimia. Nah, ini kimia. Ada kimia, habis itu ada gambar teknik gitu. Jadi tadi ada berapa sih? Bahasa Indonesia, habis itu bahasa Indonesia, kalkulus, PPKN, General English, habis itu kimia, habis itu gambar teknik. Ada 6 mata kuliah gitu. Jadi ada 6 mata kuliah di semester pertama. Bener ya, 6 ya? Kayaknya 7 deh. Hitung lagi ya, biar lama ini. Oke, kita hitung lagi nih. Bahasa Indonesia, terus bahasa Indonesia, General English, habis itu kimia, habis itu PPKN, terus gambar teknik. Oh iya, pengantar teknik industri. Kok jadi hilang satu sih? Apa tadi ya? Pokoknya ada sekitar 7 deh, ada 7. Oke, kita hitung lagi ya. Kita hitung lagi nih. Kacau. Ya, ini kita bikin videonya ngobrol bebas saja ya gitu. Oke, jadi kita hitung lagi. Bahasa Indonesia, General English, kimia,
gambar teknik, PPKN, terus kalkulus, habis itu pengantar teknik industri. Jadi ada 7, yeay! Ada 7 mata kuliah di universitas saya ya. Kalau universitas yang lain mungkin ada perbedaan. Tapi ada 7 mata kuliah dengan SKS itu kalau nggak salah 20-an. 20 atau 21 SKS gitu, saya lupa. Gitu. Jadi ada 7 ini. Nah, dari 7 itu alhamdulillah IPS, indeks prestasi semester yang saya dapatkan itu saya masih bisa bilang oke lah. Jadi masih oke, masih sesuai target gitu. Tahu kan target saya berapa gitu. Jadi masih sesuai target, alhamdulillah. Nah, kalau mata kuliah yang paling susah. Mata kuliah yang paling susah di semester 1 karena memang saya dari SMK dan sudah 9 tahun lebih ya. 11 tahun dong. 10 tahun. 10 tahun sudah lulus dari SMK. Ya, mata kuliah kimia dasar itu benar-benar bikin pusing gitu. Jadi kita harus menghafalkan senyawa-senyawa O2, H2O, NaCl, habis itu ya pokoknya senyawa-senyawa yang apa ya, yang dalam otak saya itu sudah hilang gitu, nggak ada gitu. Saya selama 11 tahun, selama 10 tahun di industri itu nggak bersinggungan lagi dengan senyawa-senyawa itu, dengan nama-nama itu gitu. Sehingga untuk mata kuliah kimia itu menurut saya yang paling susah di semester 1. Terus mata kuliah yang paling gampang, jangan, nggak ada. Mata kuliah yang paling gampang nggak ada. Semuanya mempunyai kesulitannya masing-masing. Tapi menurut saya, bagi saya yang paling sulit itu ya kimia. Ya kenapa sulit ya karena sudah lama tidak bersinggungan dengan hal-hal terkait kimia. Padahal hal-hal terkait kimia itu setiap hari kita pakai ya, bahan-bahan kimia itu kita pakai itu, tapi kita tidak pernah pelajari. Itu saja, saya mengakui itu tuh. Yang paling susah itu kimia. Nah, yang paling saya sukai, bukan yang paling disukai sih, karena mata kuliah tersebut memang setiap hari itu bersinggungan dengan saya di pekerjaan. Gitu. Saya menjalani mata kuliah tersebut gitu. Sehingga ya saya ibaratnya itu ya PW lah gitu, posisi wena gitu. Pokoknya dibilang ya suka gitu, suka. Semua mata kuliah itu harus disukai. Tapi kalau ini itu memang sudah setiap hari saya kerjakan. Ya tidak sedetail mata kuliah tersebut, tapi saya kerjakan itu beberapa part yang memang saya adalah pekerjaan saya itu di situ gitu. Itu adalah mata kuliah gambar teknik gitu. Jadi gambar teknik itu CAD, Computer Aided Design, terus Inventor, AutoCAD. Nah, itu tuh memang sudah ya dalam pekerjaan itu sering gitu jadi di dalam pekerjaan itu saya sering melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu. Jadi gambar teknik di semester 1 itu saya pilih sebagai mata kuliah yang menurut saya ya saya paling ketika duduk di kelas itu nyaman gitu. Kalau kimia, aduh, ya udah kayak gimana ya, ya dicari di dalam di dalam pikiran, di dalam otak itu nggak ada gitu
senyawa-senyawa yang ada di kimia gitu. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin dan alhamdulillah ujian juga masih bisa mengikuti gitu. Tapi tidak nilainya sebagus yang kalau saya memang menguasai mata kuliah tersebut. Nah, terus alat-alat di semester 1. Di semester 1 itu kita harus yang pertama itu kalau bisa punya laptop gitu. Jadi haruslah, jangan kalau bisa. Ya kalau belum punya nabung. Tapi sebisa mungkin kita itu sebagai mahasiswa itu punya laptop. Kenapa? Karena tugas itu kebanyakan menggunakan laptop gitu. Jadi alat yang pertama itu harus punya laptop. Terus yang kedua, kalau misalnya kayak kimia praktek, jadi prakteknya itu ada dua, kimia dasar dan juga gambar teknik, itu ada praktek. Kalau kimia itu kita cuma tinggal bawa perlengkapan saja sama sarung tangan sama masker, udah itu aja. Untuk zat-zatnya itu biasanya sudah ada di lab kimia, kecuali memang kita lagi mengadakan penelitian terkait hal-hal yang ada di sekitar rumah kita gitu. Misalnya kita mau meneliti kadar elektrolitnya air di daerah rumah kita gitu. Nah itu ya kita ambil air gitu. Nah tapi nggak begitu banyak sih yang harus dikeluarkan di praktek kimia. Tapi kalau praktek gambar teknik itu ada beberapa alat yang harus kita beli, tapi nggak semahal tahun-tahun sebelumnya. Informasi dari dosen saya seperti itu. Jadi kita harus punya itu penggaris, karena memang ya kita nggambar teknik gitu, nggak mungkin gambar teknik nggak pakai penggaris gitu. Jadi karena memang ukurannya harus presisi. Yang keduanya penggarisnya itu macam-macam gitu. Kalau kalian punya yang segitiga itu masih belum cukup gitu. Ada satu lagi jenis penggaris yang seperti ini di atas ini nih. Nah itu jadi dia itu buat lengkungan-lengkungan seperti itu. Nah biasanya ada di toko-toko buku, tapi biasanya juga ini penggaris ini saya cari di seputaran Karawang, banyak yang habis, adanya adalah di Resinda Mall. Terus semester 1 saya masih menjalani secara tatap muka, sekitar 80% tatap muka, 20% itu daring. Daring itu ada tugas ya, ada yang tatap muka, ada yang Zoom. Dulu belum ada Zoom. Kebanyakan ini tugas aja gitu. Dulu belum ada Zoom. Gitu. Jadi 80% tatap muka, 20% itu tugas dan daring. Terus selama tatap muka ya kita pulang dari pabrik itu jam 5, habis itu langsung ke universitas, di sana sholat maghrib. Setelah itu jam setengah 7 mulai sampai jam 10 malam. Jadi ada 2 mata kuliah. Jadi satu mata kuliah itu dari setengah 7 sampai jam 8. Mata kuliah kedua dari jam 8 sampai jam 10 gitu. Setiap hari di semester 1 seperti itu. Ya sukanya itu ya kita bisa mempunyai banyak relasi ya, ketemu teman, ngobrol, bisa nambah pengetahuan, knowledge, ngadepin orang banyak. Nah itu sukanya. Dukanya ya pulang malam gitu, pulang jam 10 itu baru pulang. Habis itu beli makan, habis itu makan jam 10. Iya, makan jam setengah 11 biasanya. Makan jam setengah 11, habis itu istirahat sebentar. Nah nanti jam 2, jam setengah 3 itu bangun buat ngerjain tugas gitu ya. Jadi anak kampus itu seperti itu. Kalau kita mau serius mendapatkan ilmunya, karena memang ya jangan sampai nggak serius gitu, karena kita sudah bayar juga pakai uang gitu. Sudah banyak hal yang kita berikan. Yang pertama adalah waktu kita, dari jam 4 sampai jam 10 itu ibaratnya masih harus nambah pengetahuan, masih ditambah lagi ngerjain tugas. Kalau enggak serius rugi gitu.
Jadi harus serius, harus dapat sesuatu yang kita cari, gitu. Karena ini nggak main-main. Oke, itu semester 1. Semester 1 ya saya jalanin dengan lancar, alhamdulillah. Keluarga juga mendukung, anak, istri itu mendukung semua. Ya memang terkadang juga saya mohon maaf banget sama istri sama anak, ya dalam 4 tahun ini harus kuliah gitu, nggak apa-apa lah. Oke, kita nggak bahas ke detail itu. Selanjutnya kita bahas semester 2 nih. Semester 2 sekitaran Desember itu sudah mulai masuk ke semester 2. Desember apa Januari ya, saya lupa lah. Pokoknya nanti saya cantumin di sini lah. Pokoknya corona itu sudah mulai ada. Corona sudah mulai ada di semester 2 itu. Tapi ya kita masih di Indonesia masih belum, sehingga masih ada dua minggu lah. Oh itu berarti sudah masuk Februari ya. Ya udah, pokoknya sekitar saya itu masih dapat tatap muka sebanyak kurang lebih 3 kali. Jadi kan tatap muka itu perkuliahan itu kan sekitar 16 pertemuan ya, 16 pertemuan. Itu yang 2 pertemuannya itu adalah ujian gitu. Nah, pertemuan pertama itu biasanya adalah kontrak perkuliahan. Jadi tidak ada pembahasan materi di situ. Yang adanya adalah pembahasan kontrak. Kapan kamu boleh masuk, kapan nggak boleh masuk. Nah itu di situ. Nah jadi di pertemuan pertama sampai ketiga itu saya masih dapat tuh di semester 2. Nah setelah itu pemerintah ketok palu bahwa corona sudah ada di Indonesia dan semua menjadi daring. Oh no, daring gitu. Nah jadi daring ini sebenarnya Indonesia itu siap nggak siap sih ya dibilang kuliah daring ya, karena kuliah itu kan ada 3 komponen menurut saya. Yang pertama itu adalah dosennya, yang keduanya adalah mahasiswanya, yang ketiganya adalah mata kuliahnya. Nah, jadi tiga ini di minggu pertama sampai minggu ketiga daring itu tuh masih ibaratnya masa-masa transisi gitu. Jadi problemnya itu banyak banget. Problem dari dosennya banyak, problem dari mahasiswanya juga banyak, problem dari materinya juga banyak. Problem dari, saya nyorotin dari mahasiswanya aja, kalau dosen mata kuliah nggak usah. Jadi dari siswanya problemnya ya ada yang ibaratnya belum siap laptopnya, belum siap aplikasinya, belum tahu jalanin aplikasinya. Itu tuh banyak tuh keluar tuh di grup-grup WhatsApp di minggu pertama sampai minggu kedua di metode daring. Nah setelah minggu ketiga seterusnya itu sudah mulai beradaptasi gitu. Nah jadi ketika daring itu sebenarnya ya memang kita kayak dipaksakan gitu, tapi ya memang itu Indonesia, kalau tidak dipaksakan tidak akan terbiasa gitu. Jadi kita memang harus dipaksa oleh waktu gitu. Sama saja kalau bagi kalian yang saat ini pengen kuliah itu ketika tidak memaksakan untuk masuk, kalian tidak akan masuk-masuk. Nah jadi kalian tidak akan masuk-masuk gitu untuk segera kuliah karena belum terpaksa gitu. Jadi paksalah diri kalian untuk segera mencari jalan menuju cita-cita. Kalau ada cita-citanya untuk kuliah gitu. Setelah kuliah ada cita-cita yang pengen dicapai, segeralah kuliah. Sebelum itu ya pasti akan susah gitu. Nah, terus di semester kedua ini mata kuliahnya di universitas saya itu ada berapa ya? Ini saya hitung aja lah. English for Engineering 1. Habis itu terus ada fisika dasar, ada agama, pengetahuan lingkungan,
terus ada PIE, nah terus ada lagi material teknik, terakhir jati diri bangsa. Nah ini kalau jati diri bangsa ini hanya ada di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di universitas lain mungkin tidak ada ya, karena ini adalah mata kuliah khusus, jadi hanya ada di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Jadi ada 7 mata kuliah di semester 2. 7 itu alhamdulillah IPS kemarin lebih dari semester 1. Yeay. Jadi alhamdulillahnya lebih dari semester 1 untuk di semester 2 ini IPS-nya. Kenapa? Karena di semester 2 ini sudah mulai dapat feel-nya untuk kuliah gitu. Sudah mulai kuliah tuh kayak gini, tugas-tugasnya kayak gini, harus cari referensi di Google, di Wikipedia. Nah itu jadi semuanya itu sudah mulai tertata itu di semester 2 gitu. Kalau semester 1 itu masih nyari pola, kalau semester 2 itu sudah mulai dapat pola gitu. Jadi alhamdulillah IPS di semester 2 itu lebih besar daripada di semester 1 gitu. Jadi naik sedikit ya banyak sih. Banyak lah gitu. Oke, jadi itu. Nah, terus di semester 2 ini mata kuliah yang susah itu hampir rata mata kuliahnya, tapi tidak seperti semester 1. Kalau semester 1 saya di kimia itu benar-benar susah banget. Oh ya, ada di semester 2 ini semester 2 ini mata kuliah yang paling susah itu adalah kalkulus 2. Jadi kalkulus 2 itu adalah terusan dari kalkulus 1 di semester 1. Nah, itu diteruskan di semester 2. Kalkulus ya mungkin karena daring ya. Salah satunya karena daring. Jadi ya pokoknya ketika belajar sendiri itu berbeda sama belajar sama dosennya. Kalau belajar sama dosen itu kita bisa meminta atau meminta pendapat kenapa misalnya kalkulus dari deretan pertama diturunkan ke deretan kedua itu ada perbedaan banyak tuh angka-angkanya. Nah itu dapatnya dari mana? Nah itu yang saya belum dapat polanya. Tapi saya yakin karena itu adalah matematika, itu adalah hitungan pasti, tidak ada abu-abu. Nah gitu, jadi pasti bisa lah. Tapi ya itu tadi yang paling susah di semester 2 kalkulus. Material teknik itu juga susah, tapi lebih susah itu kalkulus gitu. Jadi di semester 2 yang lebih susah kalkulus. Tapi yang disukai di semester 2 itu hampir merata sih. Jadi semuanya tuh susah. Semester 2 itu semuanya susah. Ya semuanya ya suka gitu. Jadi beda sama semester 1 karena mungkin juga tatap muka itu jadi lebih dapat gripnya daripada daring gitu. Jadi di semester 2 mata kuliah yang paling PW, yang paling megang banget nggak ada. Ya semuanya bagus, nilainya bagus aja gitu, tapi beda sama di semester 1. Oke, terus yang terakhir nih kita bahas yang terakhir. Itu adalah semester 3 gitu. Di semester 3 sudah siap apa aja nih? Nah di semester 3 sudah saya intip-intip dikit gambarannya gitu. Jadi sudah mulai lebih masuk lagi ke dalam keilmuan teknik industri. Jadi kalau di semester 1 itu ada pengantar teknik industri, di semester 3 ini sudah mulai didalemin lagi, yaitu ada perancangan kerja gitu. Jadi ada apa sih mata kuliahnya saya lupa. Bukan lupa ya, belum dapat gitu. Cuma analisa perancangan kerja gitu. Analisa perancangan kerja, APK. Ergonomi kalau nggak salah, APKE, analisa perancangan kerja ekonomi. Itu sudah mulai ada gambaran itu. Terus juga
kayaknya kalkulus 2 akan diteruskan lagi. Waduh, gitu. Tapi lebih ke penerapan gitu. Nah, jadi semester 3 itu sudah mulai saya teropong-teropong apa itu isinya. Karena memang kalau kita kuliah itu harus juga melihat ke depan di semester berikutnya kita harus apa nih, gitu. Jadi untuk alat kerja kita pun juga harus sudah mulai disiapkan gitu. Kayak misalnya di semester berapa gitu ada membuat sebuah simulasi gitu. Nah, ini laptop saya ini sudah saya persiapkan untuk diinstal Windows. Aplikasi-aplikasi yang ada di Windows itu bisa diinstal di sini gitu. Jadi macOS dan Windows itu ada di satu laptop ini gitu. Jadi sudah mulai saya persiapkan. Nah, jadi itu. Terus juga di semester 3 itu sudah mulai harus lebih lebih mau kemana gitu. Karena memang di teknik industri nanti kemungkinan saya juga belum tahu sih gitu. Cuma pastinya itu akan ada penjurusan gitu. Jadi kita lebih akan menjalani teknik industri di item apa gitu. Item apanya saya juga masih belum dapat, masih abu-abu, masih belum bisa ngasih informasi. Tapi setidaknya biasanya pasti ada penjurusannya gitu. Jadi semester 3 kita akan laluin. Semoga lancar, diberikan kejernihan dalam berpikir, diberikan kekuatan diberikan kekuatan jasmani, rohani. Saya juga nggak tahu nih di semester 3 itu metodenya akan tetap daring sampai habis semester 3-nya atau sudah bisa mulai tatap muka gitu. Jadi harapannya sih blended lah. Ya ada 50% daring, habis itu ada tatap mukanya juga gitu. Tapi ya kita coba lihat nanti dari Bapak Menteri, Mas Menteri itu kebijakannya bagaimana? Apakah tetap daring atau sudah mulai diperbolehkan untuk tatap muka gitu. Nah, jadi itu. Nah, ngomongin daring lagi gitu. Jadi daring itu memang ya sudah menjadi kebutuhan ya gitu. Cuma di Indonesia itu masih banyak sekali kendala yang harus diperbaiki. Kayak kemarin itu saya pas waktu ujian semester 2 UAS. Nah, itu jadi untuk membuka soal mungkin internet saya yang lagi drop gitu ya. Jadi untuk membuka soal itu satu soal saja itu kurang lebih 2 menit baru kebuka tuh soalnya, belum ngerjainnya. Nah, jadi pas waktu ujian daring itu pokoknya hampir banget itu ya pasti last minute lah gitu sampai terakhir. Nah, ini ada nih videonya di sini nih. Jadi pas waktu itu ada mata kuliah yang soalnya itu cukup banyak. Nah, itu jadi saya itu soalnya banyak, buka satu soal aja itu kurang lebih 2 menit gitu. Jadi problematikanya tuh di situ kalau daring. Belum pasang wifi, saat ini belum pasang wifi karena ya masih budget anak kos-kosan. Tapi mungkin kedepannya ketika pekerjaan itu sudah ketok palu akan sering work from home, terus juga kuliah juga akan work from home, ya tidak menutup kemungkinan untuk pasang wifi karena memang ya untuk paket kuota itu cukup menguras kantong sekali sih memang gitu. Nah, mungkin itu saja untuk ngobrol, nggak kerasa ya ngobrolin 1 jam terkait teknik industri semester 1, semester 2 dan apa yang kira-kira harus dikerjakan di semester 3. 1 jam kayaknya ngobrolin itu kurang nih kayaknya nih. Nah, jadi itu tadi obrolannya juga masih belum dapat banget sampai ke suka duka yang cerita detailnya itu masih belum dapat nih, kalau mau dipaksakan itu sampai panjang gitu ininya. Oke, intinya untuk para sedulur semuanya yang mau masuk ke dunia kampus menjadi mahasiswa, kalau di tahun ini mungkin sudah tutup ya, sudah selesai ya.
Kemarin juga di universitas saya, di kampus saya itu udah PKKMB secara online, secara daring. Nah, jadi mungkin di tahun depan, di tahun 2021, ini 2020 udah mau habis ya, cepet banget sih 1 tahun. Jadi mungkin di 2021 bagi kalian semua yang pengen melanjutkan untuk masuk dunia kampus, segeralah persiapkan niat, diluruskan dulu niatnya untuk benar-benar menambah ilmu, menambah wawasan, menambah relasi, menambah skill, insya Allah menambah gelar. Semoga menjadi gelar yang bermanfaat gitu. Jadi diluruskan dulu niatnya. Setelah itu siapkan budgetnya, biayanya. Habis itu tunggu waktunya gitu. Jadi ada 3 tahapan itu. Semoga kalian untuk yang berniat nambah ke dunia kampus diperlancar dalam segala halnya. Dan mungkin sekian saja untuk ngobrol kita di hari ini terkait dengan teknik industri di semester 1 dan semester 2 seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau panjang 1 jam, tapi ya nggak apa-apa lah. Kemarin aja di video sebelah ada yang 2 jam nggak ngapa-ngapain, viral. Ya semoga ini kita ngobrolin terkait teknik industri untuk para sedulur semuanya yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja, itu mendapatkan respon yang baik dari para sedulur semuanya. Dan juga mohon maaf ketika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para sedulur semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, mohon diklik tombol subscribe warna merah yang ada di sini dan juga lonceng yang ada di sebelahnya. Kalau para sedulur semuanya pengen mengikuti channel Lutfi Eka Biardian ini, karena kita akan banyak sekali untuk sharing hal-hal positif, inspiratif, dan juga hal-hal yang lainnya. Oke, mungkin dari saya itu saja. Dan terakhir, salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.